Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa Waalaikumsalam. bersama saya Cak Mono di catatan perjalanan. Di episode ini perjalanan Kang Edi merantau ke Kalimantan selama 9 tahun. Episode pertama, kedua, dan ketiga sudah banyak bercerita tentang Kuyang dan harapannya ini menjadi catatan tersendiri bagi Cak Edi dan jangan sampai bertemu Kuyang di tanah Jawa. Ya, semoga. Nah ini setelah bertemu Kuyang dan lain-lain pasti Cak Edi yang mana sudah berniat bertekad hati merantau ke Kalimantan, sudah atas kesadaran diri untuk mencari kebenarannya karena merasa bersalah pada orang tua karena berperilaku ketika dulu seperti ini ya, ingin mencari jati diri yang benar agar membanggakan orang tua. Ini setelah bertemu Kuyang dan lain-lain, proses untuk mencari pekerjaan di sana gimana? Terbilang sangat sulit atau bagaimana pada waktu itu? Kalau sulit sih enggak, Pak. Itu semuanya hampir enggak terduga. Itu ceritanya pernah si helpernya paman kan bawa pekerjaan di sana, membawa bis sekolah, mengantar anak-anak perkebunan itu ke Ya. sekolah-sekolah. Oh, driver ya. Drivernya. Nah, kebetulan helpernya itu nggak masuk. Jadi paman ngajak saya gitu. Setelah habis mengantar anak sekolah, mampir ke workshopnya itu. Kalau nggak salah itu mau benerin kopling kalau nggak salah itu. Di sana di depan kantornya itu ada kayak pengumuman lowongan pekerjaan. Terus saya lihat persyaratannya itu cuma KTP sama ijazah aja. Nggak dituntut berpengalaman sekian tahun gitu, nggak. Setelah pulang dari workshop itu saya mengutarakan keinginan ke paman untuk mencoba melamar pekerjaan di sana. Ya, terus ditanya, dokumen-dokumenmu udah siap nggak? Udah, kan memang sudah disiapin dari rumah. Sebelum saya berangkat, saya dokumen-dokumen kayak seperti ijazah, SKCK itu sudah saya siapin semua. Sudah lengkap lah. Sudah lengkap, iya. Selang 2 hari saya ikut lagi ke paman. Langsung saya ke kantor. Saya menemui bukan HRD waktu itu, istilahnya asisten teknik di perkebunan itu. Saya serahkan, ya alhamdulillah si asisten tekniknya itu bilang besok kembali lagi langsung interview, bilangnya gitu, Pak. Besokan harinya saya datang, kebetulan asisten tekniknya itu nggak masuk gitu. Yang mau menanyai, yang mau interview itu ya, nggak masuk. Nggak masuk ternyata. Jadi digantikan oleh kepala mekaniknya. Oh, langsung kepala ya? Langsung kepala mekaniknya. Cuma ditanyain, kamu bisa ngelas? Bisa. Bisa mesin? Bisa. Pokoknya ditanyain apa aja saya jawab bisa gitu. Oh ya udah, mulai besok kamu bekerja gitu. Padahal nggak iso ya? Padahal sebetulnya nggak bisa, Pak. Cuma apa ya? Ya memang dulu ya kudu wani ya. Iya, karena harus semua berani. itu kalau kata orang Jawa itu ilmu ketok gitu. Ya, ilmu katon. Ilmu katon. Semua bisa dipelajari. Ya. Ya memang dulu pernah sekolah di STM jurusan mesin. Ya cuma ya namanya dulu belajar ngelas ya pernah. Di sekolah yang nggak pernah masuk ya gitu. Ya cuma STM ya? STM, Pak. Sekolah tutup mulai. Ya dibilang nggak terduga, semuanya itu serba nggak terduga. Mulai dari saya berangkat nggak ada persiapan apa. Ya cuma berarti itu namanya takdir ya. Takdir ya. Ini kalau Syekh Tilem itu mengatakan itu takdir yang berbicara. Takdir yang berbicara. Betul. Ambil kata-kata dari mana itu ya. Kalau saya memang bukan Syekh, saya bukan Syekh. Kiai, Pak. Jadi tidak mengerti kata-kata itu. Jadi semua serba kebetulan dan dilala itu rezekinya. Iya, nggak terduga. Jadi semenjak itu langsung bekerja sudah ya? Keesokan harinya langsung bekerja. Langsung bekerja ya? Saya waktu itu ingat. Disuruh ngelas ya? Enggak, pekerjaan pertama itu saya masih ingat, disuruh nambal ban. Oh, nambal bannya. Nambal ban ban dump truck kalau dulu. Itu berapa rekan yang ada di sana? Sesama mekaniknya? Mekaniknya cuma 3, 4 sama saya. Oh gitu ya.
Ya kebetulan lagi si mekanik kan empat. Ya. Yang satu ini resign, namanya Edi juga gitu loh. Oh, Yang berarti resign Edi, yang masuk lagi namanya sama Edi. Ya, Edi. Oh, iya, iya. Berarti kebetulan bener-bener takdir. bener-bener takdir. Iya, bener takdir itu. Tuh, tambal ban. Ini sukses enggak tambal ban? Tambal ban ya baru pertama kali sih. Cuma Nah, kan kalau lihat di tambal tambal dulu spek, kan YouTube kan masih tidak terlalu ramai seperti sekarang. Jadi tutorial-tutorial berapa 12 13 tahun yang lalu mungkin ya. ya. Itu tentunya tidak semarak sekarang. Ya cuma Gadgetnya pun bermodal dari apa yang saya lihat di apa? pas nambal ban di pinggir Apa jalan tuh di ya. pinggir jalan itu. Oh, kayak ini ya. Sepertinya Kerek tuh kerek ya kerek. Nah, alhamdulillah ya iya, sukses iya. nggak bocor lagi. Iya, 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 iya. Itu yang ditambal itu punyanya warga, punyanya perusahaan atau memang ada cewek pas ke sana? Enggak. Oh, Memang takutnya unit ada cewek bocor, ya namanya caper ya. Cari perhatian apa catatan perjalanan ini? catatan Oh, perjalanan. catatan perjalanan. Enggak, di sana Takutnya seperti rata-rata itu. unitnya unit unit perusahaan semua. Punya Oh, perkebunan, punya perkebunan punya ya. perkebunan. Jadi setelah dites pada pekerjaan pertama nambal ban sukses, Ya, adakah pekerjaan lain yang nambal-nambal lagi? nambah Enggak ya? Enggak ada. enggak ada. Takut nambal apa celana dalam dalam apa ya? Enggak, setelah apa ya? Setelah nambal ban itu Tapi saya memang lebih anu ya, apa? Setelah itu wah, pekerjaan di sana memang boleh digampang mudah pada waktu itu ya. Pada waktu itu loh ya. hmm, Boleh dibilang mudah juga boleh dibilang tidak ya. Karena ada rekan saya mengatakan ketika kita di Kalimantan, kalau kita mau bergerak, mau obah, gelem obah, itu sudah menjadi uang katanya. ya karena rata-rata tiap apa di desa itu, di suatu desa itu tiap rumah itu pasti punya, kalau enggak kebun karet, kebun sawit itu pasti punya itu. Sudah pasti punya ya. Apalagi si apa, perumahan yang dari program transmigrasi, Oh ya betul ya betul ya betul. itu mesti punya. Dan di sana rata-rata anak muda itu yang sekolah sampai SMA loh. Yang sekolah sampai SMA itu cuma ada dua. Yang pertama memang anaknya yang niat Karap pengen sekolah. ya. Yang kedua dipaksa orang tuanya, dan orang tuanya itu kaya. Yang selebihnya itu Hmm. lulus SMP udah, ibaratnya kita keluar rumah udah nampak pohon apa? Udah nampak perkebunan Betul, karet. ya. Ibaratnya keluar rumah udah nampak uang, pekerjaan gitu. Oh iya iya betul 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 betul. Betul. Jadi rata-rata memang warga sana seperti itu ya. Seperti itu. Karena apa? Itu yang di daerah saya, nggak tahu di Ya, Kalimantan daerah lain. ya memang nah, betul betul. Ya, mungkin di daerah itu karena memang sana wilayah perkebunan, jadi banyak yang pada waktu itu ya, Pada waktu dalam itu, tanda ya. kutip pada waktu itu. Ya kalau sekarang mungkin sudah tidak lagi ya. Ini waktu itu belum menikah ya ketika pertama kerja sana? Belum. Belum. Seiring berjalannya waktu, ini tetap di kebun itu, apa di bengkel itu atau ada Enggak, tetap. rotasi atau kemana gitu? Mulai awal masuk sampai saya resign tetap di workshopnya itu, di Oh, bengkel. jadi mulai masuk tetap di bengkel. Ya, jadi sudah wis manggon nanggono, cocokin nanggono ya. Iya, Sampai menikah pun di sana ya. di sana ya. Tidak sempat mengenal cewek sana. Kalau mengenal cewek ya banyak, Nah, cuma gimana? Ada perbedaan enggak? Ada beda rasa enggak? apanya yang Ya, rasa melihat. Jangan terlalu dalam. Rasa itu kan bisa dari sinawangnya itu bagaimana? nggak, cuma kalau Auranya. sama aja sih Pak Oh, sebetulnya. sama ya. Karena memang ya, saya sekali pernah ke Kalimantan, tapi di Balikpapan sana. Itu saya pergi ke utara ketemu wong Jawa. Nah, paribasannya seperti itu. Ketemu ngetan ketemu wong Jawa, ngalor ketemu wong Jawa. Nah, dindi artinya bukan orang Jawa sini ya. Ya entah Jawa Barat atau dari Pulau Jawa lah yang merantau ke sana. Jadi memang Kalimantan itu adalah tempat yang mungkin subur bagi para pencari kerja yang
mempunyai kemauan tinggi di sana. Saya pikir seperti itu, saya kira seperti itu ya. Termasuk juga Kang Edi mungkin karena mempunyai keinginan yang sangat tinggi untuk memperbaiki diri, sehingga pergi ke Kalimantan, dan alhamdulillah ternyata cocok sampai 9 tahun di 9 sana, tahun ya. bekerja di perkebunan dan terutama di perbengkelannya. Perbengkelan. Ya nanti kita akan cerita lagi, bengkelin kaya apa sih, perkebunannya kaya apa. Perkebunannya ada pabriknya ya, ada pabriknya atau hanya sekedar ini sedikit Ada pabriknya. sedikit agak molor sedikit, ada pabriknya ya. Ada pabriknya. Itu yang pabrik apa tuh? Karet? Enggak, pabrik CPO, pengolahan Oh, CPO. pengolahan CPO ya. Oh, jadi sawit ya. Jadi kelapa sawit Oh, ya. jadi kelapa sawit. Jadi itu di perusahaan kelapa sawitnya berarti Di jenengan? perusahaan kelapa sawitnya. Oh, iya 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 iya. Jadi pengolahan CPO. Ya nanti kita akan cerita lagi bagaimana, karena saya sendiri tidak pernah tahu bagaimana cara pengolahan CPO, mulai dari nanti kita akan bercerita mulai dari panen ya. Ada beberapa rekan kita yang bawa apa itu kayak Bahwa apa namanya itu? Orang sana menyebutnya egrek itu. Egrek ya. Iya. Buat apa itu? Manen kelapa sawit Iya, itu ya. yang kayak celurit. Sampai dinaikkan ke truk, kemudian dibawa ke pengolahannya, Pengolahan. dan beberapa yang saya lihat itu sawitnya gede-gede ya, dan mereka menaikkan ke truk itu seperti ringan ya, guys. Itu paling ringan kalau ukuran normal itu 5 kilo itu paling ringan itu, Pak. Paling ringan 5 kilo. Paling ya? ringan 5 kilo. Nah, mereka menaikkan seperti menaikkan kapas saja. Kalau saya lihat di beberapa channel kan seperti itu ya kan. Ini uangnya gawe ilmu apa memang sudah terlatih seperti itu. Nanti silakan diceritakan ya pada part-part berikutnya. Jadi ini yang sudah diceritakan mulai awal sampai beliau bekerja di perkebunan kelapa sawit. Nanti kita bercerita bagaimana rekan-rekan kita yang memanen kelapa sawit, triknya kok bisa kuat ngunggah truk padahal berat-berat ya. Ini nanti bisa bercerita Kang Edi. Untuk segmen ini saya cukupi sekian. Terima kasih. Mohon di-subscribe dan di-like jika Anda berkenan, dan terima kasih atas sumbangsih, saran dan kritiknya yang membangun tentunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.